Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri Rahmawati. Saya dari kelompok 2 dengan kelas S21B dengan nomor NIM S21060. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Pancasila. Pancasila sebagai bangunan hukum, bagaimana menerapkannya? Setelah Pancasila ditetapkan oleh konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam ketatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maka pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberikan kesadaran bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosialisasi bermasyarakat, berpolitik, beragama, dan juga berhukum. Maka dari itu, Pancasila memiliki sumber utama dalam tatanan hukum, sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum, maka sumber hukum tersebut harusnya sesuai dengan Pancasila. Di dalam perkembangannya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala hukum ditentukan oleh rezim yang berkuasa. Ketika rezim Orde Baru atau Orba berkuasa, Pancasila memiliki dogma statis karena dikultuskan dengan Pancasila. Pada ruang dan waktu tersebut, Pancasila tidak hanya sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional, tetapi sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sahih bagi kekuasaan otoritas Orba. Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum. Apabila dikaitkan dengan dua jenis hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat material. Sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antara negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Jika dicermati dalam literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuknya dan eksistisnya suatu aliran hukum. Terbentuknya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum, ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum, berdasarkan realitas dan juga kebutuhan sosial bermasyarakat dalam suatu waktu atau wilayah tertentu. Misal, pemikiran tentang kepastian hukum atau positif hukum berawal dari John, seorang ahli hukum Inggris. Menurut Austin, hukum terlepas dari soal keadilan dan dari soal baik dan buruk. Karena itu, ilmu hukum ditugaskan hanya menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dalam sistem hukum suatu modern. Ilmu hukum hanya berurusan dengan hukum positif, yaitu hukum yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan dan keburukannya. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Saya ingin memberikan kontra. Berdasarkan uraian di atas, dapat diperoleh suatu kontra bahwa keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional masih belum dapat diterapkan secara praksis. Pengaruh reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sekedar normatif atau sematis sebagai sumber segala hukum, tetapi benar-benar dapat diterapkan dalam sistem hukum nasional. Nah, itu adalah penjelasan tentang Pancasila sebagai bangunan hukum dan bagaimana menerapkannya menurut saya. Saya Ananda Putri Rahmawati dari kelompok 2 di kelas S21B dengan NIM S21060
izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.